Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena rahmat dan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada di hari yang baru ini. Tentu kita wajib mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum terlebih jauh kita menjalani hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan hati sejenak, memberikan fokus dalam waktu 4 atau 5 menit ini untuk merenungkan firman Tuhan. Masih dalam konteks besar, tema besar yang sama tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, adalah kasih yang tidak umum, tidak biasa, dibandingkan dengan ajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu. Kasih yang ada di level yang berbeda. Izinkan saya membaca 2 ayat di kesempatan yang diberkati ini, yaitu Matius pasal yang kelima, ayat 41 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sekali lagi teks firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5 adalah teks yang di luar kewajaran pada waktu itu dan juga membutuhkan kecermatan di dalam menafsirkannya. Berkaitan dengan 2 ayat yang sudah saya bacakan, ini memang sangat terkait dengan situasi asli pada waktu itu. Pada waktu itu tanah Yehuda atau Yudea ada di dalam penjajahan bangsa Roma, sehingga orang Roma menjadi warga kelas 1, khususnya para prajurit, lalu kemudian para pejabat, sehingga mereka bisa memperlakukan orang asli, orang lokal, sekehendak hati mereka. Banyak terjadi di mana para tentara waktu itu memaksa orang untuk membawa peralatan mereka untuk menolong meringankan beban para tentara ini. Sehingga hal ini seperti yang disampaikan di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, New Literal Translation, yang mengatakan jika seorang tentara memaksa kamu membawa peralatan mereka sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil, kata terjemahan New Literal Translation ini. Bapak Ibu, situasi ini bisa dipahami ketika kita membaca lagi narasi tentang ketika Tuhan Yesus disalibkan menuju ke Golgota. Lalu kemudian di tengah jalan ketika Tuhan Yesus tidak mampu lagi membawa salib itu, ada Simon Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan di dalam sisa perjalanan ini. Nah, inilah situasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengambil situasi asli itu, Tuhan Yesus mengatakan kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil dengan membawa beban, lalu kemudian berjalanlah sebanyak 2 mil. Sepertinya ini sesuatu yang konyol, tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu inti pesan yang penting, yang harus dihidupi oleh orang yang tahu kasih Allah, yang memahami kasih Allah, dan mengalami kasih Allah. Inti pesan itu adalah dari berbagai macam ajaran ini, khususnya 2 ayat ini, kita didorong untuk menunjukkan kemurahan dan kebaikan hati, bahkan ketika ada tekanan dan juga paksaan dalam kehidupan kita. Inti dari pengajaran ini adalah orang percaya harus hidup di dalam kemurahan dan kebaikan hati, yang di sana ditunjukkan dengan walking extra mile, berjalan di mile yang ekstra, yang lebih. Ini adalah ekspresi untuk memberikan kemurahan dan kebaikan hati di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Hal ini juga ditegaskan di dalam ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini pesan yang sama adalah hiduplah dalam kemurahan dan kebaikan hati. Kemurahan dan kebaikan hati adalah corak ciri nilai yang orang percaya harus hidupi ketika dia menjadi seorang pengikut Kristus. Memang kadang-kala menjadi sebuah pertanyaan dilematis atau situasi dilematis ketika bagaimana nanti kalau kita dimanfaatkan? Bagaimana kalau misalnya motivasi orang yang meminta atau minjam kepada kita tidak tulus? Bapak Ibu dan Saudara semua, memang kadang-kala itu susah, tetapi panggilan kita adalah panggilan untuk bermurah hati. Panggilan kita adalah panggilan untuk menunjukkan kemurahan. Tentu saja Tuhan akan memberikan kita hikmat dan pertolongan ketika kita menyatakan kemurahan dan kebaikan itu kepada sesama kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk hidup di dalam kasih, dan salah satu implementasi dan bentuknya adalah mendemonstrasikan kemurahan dan kebaikan hati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu di hari yang baru ini. Tolonglah supaya kami menjalani hari kami dengan hikmat, tetapi juga dimampukan untuk mengasihi
mendemonstrasikannya dengan kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjalani hari ini di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.